Oke, ini perlengkapan yang saya pakai buat studio live streaming ya. Ya memang tergantung, kalau namanya perlengkapan untuk live streaming itu tergantung dari produknya. Kalau misal jualannya cuman kayak baju itu cuman rak doang udah cukup ya. Tapi karena saya produknya elektronik itu ada beberapa alat lah ya. Misal meja, terus ini ada rak kecil, kursi karena posisinya duduk, terus ada kayak backboard buat gantung-gantungan gitu biar gampang aksesnya gitu. Ya memang kelihatannya berantakan ya, tapi itu lebih memudahkan jangkauan. Soalnya gini ya, di Shopee itu ketat sekarang. Jadi kalau teman-teman itu apa namanya ninggalin di luar frame ya, itu bisa kena pelanggaran. Ya makanya harus bener-bener kalau ngambil barang tuh jangan sampai keluar dari frame. Nah kayak gitu ya. Ini yang saya pakai alat-alatnya. Yang pertama handphone. Handphone saya paling yang utama, studio utama itu pakai handphone bekas. Handphone bekas iPhone seri generasi 11. Terus untuk yang memori pakai yang 64 GB. Kenapa nggak kayak yang gede sekalian? Karena cuma buat live streaming, bukan buat konten ya. Jadi untuk memori di handphone itu justru nggak begitu kepake. Terus tripod pakai punyanya Inback. Nah, Inback ini kenapa yang model tripod profesional? Karena saya sudah coba pakai yang tripod tongsis itu goyang-goyang kalau dipencet-pencet ya. Jadi modelnya yang kayak gini nih. Jadi yang bisa diarahin kanan kiri atas bawah kayak gitu ya, naik turun gitu. Penting. Saya kalau buat live streaming butuh yang stabil, steady. Ini yang wajib-wajib ya. Handphone, tripod, lighting ya wajib juga ya. Biar nanti kalau kalian live streaming siang atau sore, malam bisa. Kalau lampu utama di atas itu nggak bisa nerangin secara keseluruhan ya. Biasanya nanti di bagian muka gelap. Mikrofon saya pakai Holyland Lux M2. Ya memang harganya masih agak lumayan ya, tapi ini mikrofon paling worth it untuk saat ini. Jadi harganya dulu saya beli di 2,5, sekarang cuma 1,6. Terus adaptor charger, nanti untuk linknya tak taruh di deskripsi video ini. Nanti untuk charger pakai Ugreen yang 20 watt. Ugreen ya. Ya jadi brand itu juga pengaruh ya teman-teman. Soalnya kalau merek-merek lain tuh kadang panas. Jadi nanti kalau pas live streaming itu dicolok terus ya. Jadi ini kondisi ngecas terus itu. Jadi dicolok terus ya di sininya. Jadi dicolok terus, nggak pernah dicopot pasang. Jadi bukan kayak penuh terus dicopot, penuh terus habis dicolokin lagi, enggak ya. Itu pertama ngerusak konektor, kedua ngerusak baterainya. Baterai health-nya cepet turun. Jadi langsung dipasang terus. Terus untuk cooler saya pakai Octree. Cooler itu pendingin handphone ya. Jadi nanti ini yang dipasang di belakang handphone. Di belakang handphone tujuannya biar yang nggak buat pendingin juga ya, stabil lah untuk suhunya. Karena ini penting. Saya pengalaman untuk di iPhone XR ini, karena live-nya durasi terlalu lama ya, itu layarnya jadi ghost touch, jadi nyentuh-nyentuh sendiri dan baterainya jadi drop banget. Jadi cooler itu penting, apalagi teman-teman yang belum punya AC. Nah itu penting banget cooler ya. Ini opsional, yang sini ke bawah itu opsional. Terus untuk ruangan saya ada backup ya, meskipun ruangan AC saya pakai lampu yang ada kipasnya. Itu nanti kalau pas AC-nya trouble itu masih ada kipas. Itu penting. Loh kenapa yang kipas lampu? Karena nanti sekaligus buat penerangan ya, jadi biar multifungsi lah. Jadi nggak cuma sekedar kipas. Jadi kipas lampu model ini udah cukup dingin ya, udah cukup membantu. Harganya juga murah, sekitar 100 ribuan lah ya. Terus rak susun dapur lipat tuh yang di belakang nih. Yang di belakang itu enaknya kenapa? Saya kalau mau pindah-pindah studio masih enak. Terus ngaturnya gampang, bisa digeser-geser dan kuat dan estetik lah. Rak susun dapur. Terus ada rak kecil yang di kanan kiri, itu yang di samping-samping ya. Ini buat naruh kayak power bank yang agak berat gitu ya, tapi pengen jangkauannya gampang tuh pakai rak susun. Dan nggak harus keluar dari frame ya. Kalau harus ke belakang gitu itu repotnya. Terus ada juga meja lipat nih, pakai meja lipat kecil aja. Terus ada backboard juga. Terus ini kursi ya, kursinya kursi yang ergonomik biar geser-gesernya gampang, lebih enak lah, hostnya nyaman ya. Terus stop kontak itu cari yang ada port USB-nya, karena saya kan gadget ya, perlengkapan elektronik, jadi harus butuh yang nggak cuman portnya banyak tapi ada colokan USB-nya kayak gini. Tuh. Jadi nanti sesuaikan kebutuhan aja. Saran saya ambil yang minimal 5 port. Jadi nanti biar kalian colokannya bisa banyak ya, bisa nyalain berapa device, terus bisa ngecas handphone atau ngecas perlengkapan lain tanpa harus pakai adaptor. Nah itu ngirit banget ya, daripada kan nyolokin banyak adaptor tuh ribet banget. Jadi nggak harus pakai adaptor, bisa. Nah itu tadi untuk beberapa perlengkapan di live studio utama saya. Kalau yang lain nggak sama kayak gini ya, yang lain cuman beda di mikrofon, lighting juga. Cahaya saya pakai lampu softbox ya, tapi bukan yang grid. Ini lampunya yang model kotak ya. Kalau yang untuk live streaming ini saya pakai grid, emang sengaja untuk biar fokus gitu. Saya pakai yang model kotak biasa, jadi bukan yang softball atau bukan yang pakai grid. Tapi untuk live streaming fashion itu saran saya beli yang balon yang ini. Tapi kalau untuk live streaming kayak elektronik dan segala macam itu fokus yang kayak gini aja.
Tapi untuk live streaming fashion tuh wajib yang pakai ini ya. Oke, tadi untuk linknya udah saya taruh di deskripsi video ini ya.